Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemuliaan tanaman. Pada pertemuan ini kita masih akan membahas tentang metode pemuliaan tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri. Ya. Hanya sekedar mengingatkan bahwa metode pemuliaan tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri itu ada yang namanya hibridisasi, kemudian ada seleksi. Seleksi itu ada dua, seleksi massa dan seleksi galur murni. Seleksi massa dilihat dari lokasinya atau tempatnya, ada yang disebut dengan metode Hallet dan ada metode Rimpau. Ya. Ada yang ditempatkan pada lingkungan yang optimal, ada yang ditempatkan pada lingkungan yang marginal. Dua-duanya ada alasan. Kemudian dilihat dari keberadaan tanamannya pada lahan, ada yang seleksi massa positif dan ada seleksi massa negatif. Ada yang tanaman yang tidak terseleksi itu dibiarkan di lahan, ada yang memang kemudian dibuang. Kemudian metode selanjutnya adalah seleksi yang didahului oleh persilangan. Ya, ada pedigree, ada bulk, ada single citizen dan ada backcross. Nah, sekarang kita akan membahas tentang metode seleksi backcross. Nanti dilanjutkan kita membahas tentang cultivar hibrida, cultivar multilini dan mutasi serta poliploidi yang juga ada tentang rekayasa genetika. Ya, baik, kita lanjutkan tentang seleksi backcross. Metode seleksi backcross ini apa sih? Nah, metode seleksi backcross ini disebut juga metode silang balik. Ya, disebut dengan metode silang balik. Silang balik yang mana? Bahwa hasil persilangan dari keturunan pertama dan selanjutnya disilangkan kembali ke salah satu tetuanya. Ya, ini bukan tertua ya, tetua. Oke. Salah satu tetua. Nah, yang disebut dengan salah satu tetua itu yang bagaimana? Bisa, katakanlah misalnya ada tetua A, ada tetua B. Bisa ke tetua A, bisa ke tetua B. Ya, salah satunya. Jadi tergantung nanti. Kuncinya adalah tetuanya yang dijadikan sebagai tetua yang berulangnya yang mana. Itu saja. Ya, jadi ini ada dua tetua yang disilangkan, ya, ada tetua berulang dan ada tetua donor. Kalau tetua berulang itu disilangkan terus-menerus sampai generasi berikutnya. Sedangkan kalau tetua donor itu hanya disilangkan sekali antar tetua saja. Di sini ada istilah seleksi backcross. Ada juga istilah test cross. Nah, jadi jangan sampai keliru mana backcross, mana test cross. Kalau test cross, keturunan hanya disilangkan dengan tetua resesif, itu test cross. Tujuannya adalah untuk mengetahui genotip yang sesungguhnya. Ya, itu adalah test cross. Sedangkan kalau backcross bisa dengan kedua tetuanya. Walaupun di sini kalimatnya disilangkan kembali dengan salah satu tetuanya, tetapi dua-duanya bisa dilakukan. Ya. Bisa dilakukan dengan kedua-duanya, yang manapun. Tujuan dari backcross adalah yang pertama memasukkan karakter, ya, memasukkan karakter yang diinginkan ke genotip atau ke kultivar yang diinginkan, ya. Jadi nanti diharapkan setelah dilakukan beberapa kali itu genotip yang diinginkan tetap ada, tapi ditambahkan dengan satu karakter atau satu sifat yang diinginkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, dari dilakukannya backcross adalah untuk memecah linkage, ya, untuk memecah linkage.
Jadi ini kegunaannya, tadi kegunaan dari persilangan backcross ini adalah untuk memasukkan sifat ke varietas yang sudah ada, namun dengan nambah satu sifat. Ya. Jadi sehingga nanti diperoleh varietas yang sifat awal tetap ada, tetapi ditambahkan dengan sifat yang baru yang kita tambahkan. Yang kedua adalah untuk memecah linkage atau pautan. Saya kira semuanya tahu lah linkage itu apa, pautan itu linkage atau pautan itu apa. Jangan sampai nanti tidak bisa, karena pada ujian ada yang tidak bisa menjawab. Linkage itu apa? Linkage itu adalah posisi dua gen yang saling berdekatan pada satu kromosom. Sehingga ketika ini diwariskan, ini akan seolah-olah selalu bersama. Karena tidak bisa berpisah. Ya. Begitu. Nah, salah satunya untuk memisahkan adalah dengan backcross. Tujuan metode backcross adalah mendapatkan kembali genotip seperti tetua recurrent, tetua berulang itu yang diinginkan, varietas yang diidolakan lah ya, dengan tambahan sifat yang diinginkan pada tetua donor. Jadi ini hasil tinggi, tapi tidak tahan penyakit. Ini hasilnya biasa-biasa, tapi tahan penyakit. Saya ingin hasil tinggi, tapi tahan penyakit. Maka yang sifat tahan penyakitnya saya pindahkan ke yang hasil tinggi tadi. Ya. Jadi genotip dari tetua recurrent harus diperoleh kembali dalam beberapa kali silang balik. Jumlah silang balik ini bervariasi. Jadi beberapa kali sih harus mengawinkan lagi turunan kepada tetuanya, turunan tetuanya. Ini tergantung dari mudah atau tidaknya sifat yang diinginkan itu diperoleh kembali dan dipertahankan dari tetua recurrent. Ya. Dan biasanya kalau yang dipindahkannya ini adalah sifatnya kualitatif, misalnya ketahanan terhadap hama, sifat ketahanan terhadap penyakit, kemudian warna misalnya, ya warna juga bisa, karena itu adalah sifat kualitatif pada beberapa kasus. Silang balik ini akan mudah dikerjakan, artinya sifat ini akan mudah dipindahkan jika sifat superior yang dimasukkan ke pewarisannya sederhana. Nah, sifat sederhana. Kemudian aksigennya dominan dan mudah dikenali pada keturunannya. Nih, ini ya. Jadi kalau misalnya pewarisannya sederhana hanya satu gen itu ya, itu mudah. Kemudian aksigennya dominan, itu juga mudah ya, karena mudah dipindahkan, mudah dipantau, apalagi mudah dikenali di keturunannya. Oh, ini kan sudah pindah nih sifatnya ya. Nah, seperti itu. Nah, umumnya metode backcross hanya digunakan untuk memindahkan sifat ketahanan terhadap penyakit dan hama pada kultivar yang telah beradaptasi. Ya, jadi ini umumnya digunakannya seperti itu. Umumnya memindahkan sifat ketahanan terhadap hama atau sifat ketahanan terhadap penyakit, karena itu biasanya sederhana. Ya, terhadap varietas yang sudah beradaptasi, artinya sudah varietas unggul atau varietas lokal atau varietas apapun, ya. Hanya untuk menambahkan satu sifat saja, kemudian dilakukan backcross terus-terusan sehingga di akhir varietas ini tetap ada, ya, ditambahi dengan sifat yang tadi ketahanan. Atau misalnya ingin juga tentang warna, ya, warnanya warna apa ya yang ingin dipindahkan, yang tadinya misalnya warnanya hanya putih, kemudian ingin menjadi ungu, maka dia terus dibalikan, diproses menjadi ungu. Ya, silang-silangkan. Atau misalnya warna bulir pada padi, misalnya ketemu misalnya warna yang warnanya jingga. Nah, ingin padi yang awalnya ini menjadi jingga, maka terus-terusan di backcross sehingga akan sampai nanti diperoleh varietas yang awal itu ada, tapi biji bulir menjadi warnanya jingga. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah metode backcross. Metode backcross. Nah, di sini dengan catatan sifat yang dipindahkan dikendalikan oleh gen dominan. Ya. Oke, bagaimana caranya? Pada tahun pertama kita kawinkan varietas yang misalnya varietas A ini hasilnya tinggi tapi tidak tahan penyakit. Nanti bisa diganti narasinya ya, tidak hanya tahan penyakit, tapi tahan terhadap apapun asal sifat tersebut
dikendalikan oleh gen sederhana. Ya, apakah gen yang tidak sederhana tidak bisa? Ya bisa, tetapi tadi lama. Ya, nah tahun pertama A adalah kultivar berdaya hasil tinggi, namun tidak tahan terhadap penyakit. B adalah kultivar yang tahan penyakit, namun hasilnya tidak sebaik kultivar A. Nah, ketahanan penyakit dikendalikan oleh alel dominan. Yang diinginkan adalah kultivar A yang tahan terhadap penyakit, hasilnya tinggi. Jadi tidak mengubah sifat yang ada pada A. Justru sifat yang ada pada kultivar A mau ditambahi dengan sifat tahan. Nah, di sini berarti A karena tidak tahan mempunyai gen yang resesif. Dan ketahanan ini dikendalikan oleh gen dominan. Sehingga kultivar B dijadikan sebagai donor atau tetua non-recurrent. Sedangkan A adalah tetua recurrent atau berulang. Ini pada tahun pertama kita kawinkan. Nah, ingat di sini tahun itu bukan tahun years ya, tapi musim, siklus biologis ya. Tahun pertama kita kawinkan, dapat biji, biji hasil persilangan kemudian ditanam pada tahun kedua. Setelah keturunan pertama, ya setelah didapatkan keturunan pertama F1 disilang. Nah, pada tahun kedua ini F1-nya disilangkan kembali dengan tetua recurrent, dalam hal ini adalah A. Persilangannya, ya. Jadi misalnya gini, ini F1, ini tetuanya. Nah, kemudian disilangkan F1-nya sebagai betina. Tetuanya sebagai jantan disilangkan. Nah, proses silangkannya disebut dengan backcross. Nah, disilangkan, dapatlah nanti biji. Bijinya ditanam, ya. Ini keturunan pertama dari silang balik disebut dengan F1BC1. Mempunyai genotipnya R besar, R kecil, dan R kecil, R kecil. Pada generasi ini dilaksanakan seleksi dengan cara inokulasi. Tanaman yang peka dibuang dan tanaman yang ditahan disilangkan dengan tetua recurrent untuk mengembalikan sifat baik dari tetua recurrent. Ya. Persilangan ini disebut sebagai persilangan silang balik kedua. Oke ya. Oke, sepertinya baik. Jadi ini F1 dia dapat ditanam F1 itu ya. Kemudian F1 dikawinkan dengan tetua recurrent yang tadi adalah A. Oke. Nah, persilangannya disebut dengan backcross 1. Oke ya. Jadi backcross 1. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah mendapatkan keturunan F1, F1-nya disilangkan kembali, disebut BC1. Nah, keturunan pertama dari silang balik pertama ini disebut F1BC1 atau F1 dari backcross 1 yang mempunyai genotipnya R besar R kecil dan R kecil R kecil. Nah, di sini yang tahan yang mana? Yang R besar R kecil ini tahan. Yang ini dibuang. Ya. Nah, pada generasi ini dilaksanakan seleksi dengan cara inokulasi tanaman yang peka dibuang dan tanaman yang tahan disilangkan lagi. Jadi nanti kan ada, jadi F1 itu ditanam ya, F1BC1 itu ditanam, kemudian diinokulasi. Nah, diinokulasi ketahuan mana yang tahan, mana yang tidak. Yang tidak tahan dibuang. Yang tahan ini di backcross kembali ke tetua recurrent. Nah, persilangannya disebut dengan backcross 2. Ya. Ini dilaksanakan pada musim ketiga. Jadi ini sudah persilangan pertama, kemudian ditanam, musim kedua, musim ketiga ini ya, tanam lagi. Kemudian hasil persilangan backcross 2 ini keturunannya disebut dengan F1BC2. Terdiri dari genotip sama, R besar R kecil dan R kecil R kecil. Lakukan inokulasi lagi. Yang R kecil ya, ini akan mati, akan kena serangan, buang saja ya. Nah, nanti yang tidak, artinya yang tidak kena penyakit itu disilangkan kembali. Ingat, keturunannya ini sebagai tetua betina ya, sebagai tetua betina karena kita mengakumulasi di situ. Nah, yang tetua recurrent-nya dikawinkan lagi. Ya, makin banyak kan sifat-sifatnya nanti. Nah,
keturunan pertama dari hasil persilangan dari BC3 ke tetuanya disebut dengan keturunannya F1 BC3. Sama, ini juga terdiri dari segregasi R besar R kecil dan R kecil R kecil. Dan lakukan inokulasi sama ya. Kita lakukan seleksi dengan inokulasi terhadap penyakit, inokulasi terhadap hama, atau dibiarkan di lapangan ya, asal ada border, tidak ada masalah ya. Dan ini saya sebelum lupa, ini saya salah menuliskannya, harusnya F1-nya di bawah ya, BC-nya juga di bawah ya. Itu cara penulisannya, BC3 di bawah ini ya. Nah, persilangan. Nah, kemudian pada musim kelima F1 BC1 yang tahan dikawinkan lagi dengan tetuanya. Persilangannya disebut dengan BT4. Hasilnya dari persilangan ini adalah F1 BC4. Terdiri dari genotip R besar R kecil. Ya, sama. Nah, di sini lakukan inokulasi, kemudian tanaman yang tanaman yang tahan ini dikawinkan lagi ya, dikawinkan lagi. Nah, yang peka dibuang dan tanaman. Nah, di sini dikawinkannya lagi, bukan dikawinkan lagi dengan tetuanya, tetapi di selfing atau dibiarkan menyerbuk sendiri. Jadi pada F1 BC4 ini ya dikawinkan sendiri. Baik, ya di sini keturunan pertama silang balik keempat atau F1 BC4 terdiri di genotip R besar R kecil dan R kecil R kecil. Lakukan inokulasi. Nah, kemudian yang tahan ya, yang tahan ini disilang kembali dengan tetua rekarennya. Dapatlah nanti tanaman F2 BC5. Jadi bijinya ini, kalau ini kan masih biji ya. Bentar. Nah, baik. Jadi pada F1 BC4 ini genotip-genotipnya ini ya, R besar R kecil dan R kecil R kecil. Lakukan inokulasi, yang peka dibuang. Nah, yang hidup itu disilangkan kembali dengan tetua rekaren. Keturunannya adalah karena ini ini keturunannya disebut dengan F1 BC5. Nah, jadi dari sini kita akan menghasilkan pada musim ke-7 itu F1 BC5 yang terdiri dari genotip R besar R kecil dan R kecil R kecil. Lakukan inokulasi, tanaman yang peka dibuang dan tanaman yang tahan. Nah, sekarang sudah tidak di backcrosskan lagi, tetapi diperbanyak, dilakukan penyerbukan sendiri. Yang RR ini kan sudah hilang, yang ada adalah R besar R kecil, ini yang tahan. Nah, yang tahan ini masih mengandung R. Supaya tahan ya, supaya tahan maka disegregasikan. Maka nanti pada musim ke-8 kita mendapatkan tetu F2 BC5 namanya. Ini ya. Pada generasi ini terjadi segregasi dalam populasi sehingga genotip-genotip itu terdiri dari R besar R besar R kecil dan R kecil R kecil. Nah, di sini juga sama, lakukan inokulasi dan tanaman peka dibuang. Nah, kemudian lakukan juga seleksi agar populasi tanamannya menjadi lebih kecil. Nah, disarankan beberapa kali perpanjangan generasi, jadi disegregasi terus. Untuk apa? Untuk memisahkan R kecil ini supaya tidak muncul, agar nanti dalam populasi itu hanya R besar saja yang menempel di varietas A, sehingga varietas A dengan tambahan sifat tahan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah bagan dari seleksi backcross dengan sifat yang dikendalikan oleh alil dominan.
tahun pertama kita lakukan persilangan, ya. Yang B ini sumber ketahanan, yang A tidak ada, artinya R besar R kecil. Kita memindahkan R ini. Nah, pada tahun kedua, pada musim kedua, kita mendapatkan F1 di sini. Ya. Nah, F1 ini langsung dikawinkan dengan tetua recurrent. Ini tetua donor, ini recurrent. Nah, ini dikawinkan dengan tetua donor, di mana F1 sebagai betina, yang donor sebagai jantan. Ini peristiwanya disebut dengan B-cross 1. Nah, pada B-cross 1 itu 50% gen dari B sudah terakumulasi di sini. Ya, pada B-cross 1. Keturunan dari B-cross 1 ini disebut dengan F1BC1 ini. Ya. Nah, kemudian dikawinkan lagi dengan A. Nah, pada persilangannya disebut dengan B-cross kedua. Nah, pada B-cross kedua itu sudah terakumulasi 75% gen dari B. Ya. Kemudian yang ini kan diinokulasi terus sampai nanti mendapatkan sampai pada generasi ke-7. Ya. Pada generasi ke-8 atau pada tahun ke-8, pada generasi F2, ya. Ini disegregasikan. Nah, ini nih. Ini disegregasikan, ya. Nah, pada F5 ini ada kekeliruan, ini sebenarnya tidak muncul, ya. Tidak muncul. Oke, kita jadi kalau seandainya, ya, kalau seandainya kita, oke, kita ulangi lagi saja, ya. Nah, dari sini, ya. Jadi ini kita sudah mendapatkan informasi, ya, berapa persen gen-gen yang dipindahkan dari tetua donor pada F1 atau pada peristiwa B-cross 1 50%, pada peristiwa B-cross 2 75%, pada peristiwa B-cross 3 87,5%, dan seterusnya, ya. Ini yang diberi tanda warna ini yang mengandung dari gen ketahanan dari tetua B, ya, tetua donor, pindah ke tetua A sifatnya. Dan ini adalah persamaannya untuk menduga berapa persen proporsi gen yang sudah dipindah dari tetua B atau tetua donor ke tetua recurrent. Ini rumusnya, ya, akumulasi gennya. Jadi sebutnya persentase. 2 pangkat M dikurangi 1 per 2 pangkat M dipangkatkan N. M itu adalah pelaksanaan B-cross, N jumlah gen. Ya. Jadi sekali lagi saya tunjukkan. Contoh misalnya kalau seandainya B-cross-nya B-cross 1, berarti 2 pangkat 1 dikurangi 1, berarti 1. Ya. 2 pangkat 1, 2 dikurangi 1, jadi 1. Dibagi 2 pangkat M, 2 pangkat 1, berarti 1 per 2. Pangkatkan 1, jumlah gennya 1. Maka hasilnya adalah 50%. Kita lihat. Nah, di sini BC1 itu 50%. Ya, ini. Jadi generasinya generasi F1, persilangannya disebut dengan BC1. Ini sudah pindah, ya. Jadi pada saat BC1 itu sudah pindah sebanyak 50%. Embrionya sudah ada 50% gen ketahanan. Nah, bijinya kemudian kan ditanam. Bijinya ditanam, ya. Bijinya ditanam, ini 50% kita tanam di sini. Nah, kemudian kita kawinkan lagi dengan tetua recurrent-nya. Maka ada tambahan di sini menjadi 75%. Kita masukkan ke rumus, benar nggak? Pada BC2 itu ada 75. Masukkan M-nya 2. 2 pangkat 2, 4. Dikurangi 1, 3. Dibagi dengan 2 pangkat 2. 3 dibagi 4 dikali 100% sama dengan 75. Nah, benar, 75. Ini dari segi gen yang dipindahkan dari tetua donor ke tetua recurrent. Ya. Nah, sekarang untuk menduga gen-gen yang non-target yang tidak dipindahkan dari tetua donor ke tetua recurrent, ini rumusnya, ya.
Jadi contohnya misalnya, bagaimana kalau pada generasi F1 yang tidak dipindahkannya berapa? Tinggal isi saja 1, berarti ini 2. 1/2, pangkatkan 2, sama dengan 1/4, sama dengan 25%. Ya, jadi ada 25%, di mana? Di BC2 ini yang tidak pindah. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini, di sini yang tidak pindahnya itu. Ya, jadi perhitungan untuk yang pindah itu backcross-nya di sini, yang tidak pindahnya adalah ke sini. Ya. Jadi pada posisi ini, pada generasi ini terdapat 1/4 gen dari B yang tidak pindah. Ya. Jadi seperti itu pemahamannya. Oke. Ini adalah untuk memisahkan linkage. 1 dikurangi 1 kurangi P, pangkatkan N. Nah, jadi kalau seandainya ditanya berapa persen gen yang dipindahkan dari tetua donor ke tetua recurrent pada backcross 4, ini rumusnya. Ya. Ini rumusnya. Jadi BC1, BC2 dan seterusnya. Kalau ditanya berapa persen gen-gen non-target dari tetua donor pada generasi F4. Ya. Nah, ini rumusnya. Berarti pada generasi F4 atau pada generasi bukan F4. F1 BC2 misalnya di situ ya. F1 BC2. Nah, ini rumusnya. Oke ya. Oke, nanti coba ditelusuri di pelan-pelan ya. Jadi ini menyangkut BC-nya. Ya, ini BC. Kalau yang ini F1 BC. Jadi yang ini BC1, yang ini F1 BC1. Ya. Nah, ini BC1 di sini, yang ini F1 BC1. Proporsi donor ada di sini, sedangkan proporsi gen non target di sini dihitungnya. Oke ya. Kalau yang backcross tadi yang di set 1 itu ini isinya 50%. Tapi kalau yang non target ada di sini. Oke ya. Nih. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya sifat yang mau dipindahkan itu dikendalikan oleh alel resesif? Nah, sama saja prosedurnya. Namun di sini pada setiap keturunan dilakukan selfing. Ya, di setiap keturunan dilakukan selfing. Mengapa? Disegregasikan dulu. Contoh misalnya ya, ini yang tahan itu kan resesif. Jadi kalau seandainya dia ada yang dominan, maka sifat resesifnya tidak muncul. Maka untuk supaya muncul lakukan selfing. Ya. Lakukan selfing. Nah, ketika selfing kemudian akan muncul F2. Makanya pada backcross ini tidak ada F1-nya tetapi langsung F2. Pada F2 disegregasikan, diinokulasi, maka yang resesif akan muncul. Ya, yang muncul. Yang 2 ini dibuang. Nah, yang resesif ini silangkan dengan tetua recurrent. Ya. Nah, ini disebut dengan BC1. Persilangannya disebut dengan BC1 ya. Nah, kemudian di sini berapa hasilnya? Ya, di sini hanya 1/4. Ya. Nah, ini hasilnya juga dia heterozigot. Supaya muncul, maka ini disegregasi juga. Ya. Di selfing di sini. Maka dapatlah hasilnya adalah F3BC1. Nah, jadi yang disegregasikan tuh F3BC1. Kemudian hanya yang tahan dilakukan persilangan. Persilangan disebut dengan BC2. Turunannya ini disebut dengan F3BC2. F3BC2 di selfing.
dapatlah keturunan F4BC2 yang tahan. F4BC2 yang tahan disilangkan dengan yang recurrent, istilahnya disebut dengan BC3 atau backcross 3. Hasilnya adalah F4BC3. Ya. Di selving ini, ya, di selving dapatlah F5BC3. Disilangkan dengan recurrent, peristiwanya disebut dengan backcross 4. Hasil backcross 4 adalah F5BC4. Ya, kemudian di selving lagi dan seterusnya sehingga kita mendapatkan genotip yang tahan dan sifatnya mirip dengan tetua recurrent. Jadi kalau ditanya apa bedanya antara backcross yang sifat dominan dengan backcross yang sifat resesif? Pada sifat resesif ada persilangan. Saya ingin semuanya mencermati ini, kode-kode ini. Siapa tahu nanti keluar di ujian. Ini juga sama. Kalau ditanyakan begini, peristiwa menyilangkan generasi F1BC3 terhadap tetuanya disebut peristiwa apa? Disebut peristiwa backcross ke-4. Ya. Keturunannya disebut dengan F1BC5. BC4 seperti itu. Oke ya. Jadi ini antara yang dominan dengan yang resesif harus, nah ini ya, harus bisa dipahami. Ini generasinya, ini proses persilangannya. Ini generasinya, ini proses persilangannya. Sampai kapan? Sampai terjadi atau muncul genotip yang homozigot, yang mirip dengan tetua recurrent-nya, ya, ditambah dengan sifat ketahanan atau sifat lain yang diinginkan. Berapa lama ini? Kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13, kalau misalnya satu bulannya ada 4, satu musimnya 4 bulan, berarti 13 kali 3. Kali 4. Ya. Nah, 13 kali 4, 2, sana 4, 5, 6. 64 bulan. Nah, berapa tahun tuh? Ya. Beda lagi dengan ini. Ya. Ini sampai pada tahun ke-8, kalau saat 8 berarti kalau misalnya satu musimnya 4 bulan, berarti 32 bulan. Ya, jadi seperti itu. Dan ini memang sangat menarik ya, baik dilakukan secara persilangan biasa maupun pendekatan-pendekatan yang lainnya. Karena memang untuk saat ini, untuk meningkatkan hasil agak sulit. Paling yang sudah ada dimasuki atau dimasukkan sifat-sifat yang diinginkan, misalnya yang tahan hama atau tahan penyakit. Ya, jadi bedanya antara yang dominan dan resesif. Jadi di sini banyak yang dibuang ya. Jadi yang dilanjutkan hanya yang tahan-tahan saja ya. Seperti ini. Nah, ini adalah varietas A dengan sifat tahan ya. Selanjutnya, dalam tanaman menyerbuk sendiri itu ada yang disebut dengan kultivar hibrida. Pembentukan kultivar hibrida dapat digunakan untuk memuliakan tanaman menyerbuk sendiri seperti padi, tomat, sorghum, kacang panjang, kedelai, dan lain-lain. Nah, kultivar hibrida adalah keturunan pertama dari hasil persilangan ya, yang mempunyai sifat heterosis atau vigor hibrida. Ya. Heterosis atau vigor hibrida itu adalah penampilan yang melebihi kedua tetuanya dan bisa lebih baik daripada tetuanya. Ini adalah kultivar hibrida. Ya. Contoh misalnya cabai hibrida mempunyai penampilan yang superior, batang lebih kuat, buah lebih besar dan berat, daya adaptasinya luas, ya. Atau juga misalnya padi hibrida, anakannya lebih banyak,
malainya lebih panjang, dan lain-lain. Ya. Nah, pembentukan kultivar hibrida harus mempunyai tetua betina dan tetua jantan terpilih. Penentuan tetua ini berdasarkan pada daya gabung khusus. Ya. Ada dua jenis daya gabung, ada dua daya gabung umum dan daya gabung khusus. Daya gabung umum yaitu jika satu genotip dikawinkan dengan genotip manapun, hasilnya, turunan hasilnya dari persilangan-persilangan ini rata, sama, ya, sama saja. Sedangkan kalau yang daya gabung khusus, ini pasangan ideal. Jadi kalau misalnya A disilangkan dengan B, hasilnya bagus. Tapi belum tentu ketika A dengan C, hasilnya lebih bagus lagi. Nah, ini adalah pasangan ideal. Ini adalah daya gabung khusus. Nah, daya gabung khusus ini bisa dideteksi melalui rancangan perkawinan dialil, rancangan perkawinan line by tester, rancangan genetik 2. Ya, yang dilanjutkan dengan analisis-analisisnya. Nah, dalam pelaksanaan pembentukan hibrida, ini perlu diperhatikan bahwa untuk membentuk varietas hibrida itu, setelah pasangannya sudah diketahui, maka kita harus selalu mengemaskulasi bunga pada tetua betina. Karena apa? Tadi kan pasangan yang serasi. Jadi polennya ditentukan harus dari polen yang spesifik. Ya, tidak boleh dari yang polen-polen yang lain. Maka kita lanjutkan dengan emaskulasi. Emaskulasi itu adalah menjamin supaya yang pertama tidak terjadi selfing. Ya. Yang kedua, untuk mencegah terjatuhnya polen yang tidak diinginkan pada kepala putik dari tetua betina. Ya. Nah, emaskulasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Sudah disampaikan di mata kuliah pemulihan tanaman ini di awal-awal, ya. Bisa menggunakan tangan, bisa menggunakan bahan kimia, bisa menggunakan air, ya. Dan yang penting adalah penggunaan emaskulasi dengan secara genetik, yaitu dengan memanfaatkan tanaman mandul jantan pada tanaman yang dijadikan sebagai tetua betina. Tanaman mandul jantan adalah tanaman yang bunganya mempunyai putik yang fertil, tetapi tepung sarinya steril, jadi tidak berfungsi. Ya. Nah, sistem pengendalian genetik, ingat ya, sistem pengendalian genetik pada tanaman mandul jantan itu ada 3. Ada yang dikendalikan secara genetik, secara inti, ada yang dikendalikan oleh sitoplasmik di luar inti, dan ada yang sitoplasmik genetik. Jadi dua-duanya berperan. Suatu galur adalah mandul jantan genetik apabila gen nuklesnya mandul. Jadi gen-gen yang ada di dalam intinya mengendalikan sifat mandul. Suatu galur adalah mandul jantan sitoplasmik apabila gen pengendali kemandulan ada di dalam sitoplasma. Ya. Nah, suatu galur mandul jantan genetik dan sitoplasmik apabila di dalam sitoplasmanya dan nuklesnya terdapat gen yang mengendalikan kemandulan tersebut. Gen mandul jantan di dalam sitoplasma hanya diwariskan oleh tetua betinanya saja nih, ya. Jadi yang di dalam sitoplasma ini tergantung pada tetuanya. Dan gen fertil bersifat dominan terhadap gen steril. Nih ya aturannya. Nah, kita lihat polanya. Ya, polanya yang bagaimana? Polanya ini. Yang pertama ini adalah mandul jantan sitoplasmik genetik. Ini di tengah itu adalah inti atau nukleus, yang di luar adalah sitoplasmik. Jadi kita lihat, kalau yang intinya steril, S2 steril, dan sitoplasmiknya steril, maka dia menjadi mandul jantan. Ya. Kalau dia intinya steril,
gen-gen yang mengendalikan steril, kemudian sitoplasmiknya fertil, maka dia bersifat fertil. Nih. Keturunannya ikut tetua betina. Maka dia akan steril. Nih. Hati-hati ya, cermati ini, siapa tahu ada di ujian. Yang kedua, jika kalau ini tetap kan intinya fertil, sitoplasmiknya steril, maka ini ikut yang inti. Turunannya fertil karena di ada F. Jadi kalau seandainya ada F, maka semuanya adalah fertil, baik di sitoplasmik maupun di genik. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ini mandul jantan sitoplasmik. Kalau sitoplasmik itu yang inti dianggap tidak ada yang mengendalikan kesuburan. Betinanya steril, jantannya fertil karena dia mengandung serbuk sari, kawinkan, maka keturunannya akan steril. Nah, kemudian yang ini mandul jantan genetik, ini di inti, ya. Ini SS itu selalu steril. Kalau ada F berarti dia fertil. Kalau dikawinkan ini yang mandul jantan dengan yang fertil tapi heterozigot, antara subur dengan tidak, maka keturunannya akan ada yang steril dan ada yang fertil. Nah, kalau seandainya yang ini, yang steril dikawinkan dengan fertil, maka keturunannya akan fertil. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada istilah kultivar multilini, multiline. Kultivar multilini merupakan campuran dari lini-lini atau line-line atau galur-galur yang mempunyai kesamaan penampilan pada beberapa sifat agronomis. Biasanya ini yang paling dominan. Sifat agronomisnya harus sama, ya, baik pada tinggi tanaman, umur berbunga, hasil panen, bentuk daun, dan lain-lainnya sama. Kecuali galur-galur tersebut mempunyai perbedaan pada gen sifat ketahanan atau gen pengendali warna dan lain-lain. Tapi biasanya ini dikembangkan untuk menghadapi hama atau penyakit karena berstrain. Jadi pada genotip tersebut dimasukkan gen-gen yang berkaitan ketahanan dengan strain-strain yang muncul. Campuran ini akan menstabilkan keadaan penyakit karena maksudnya penyakit di dalam genotip, ya. Karena dalam kultivar tersebut terdapat suatu galur yang tahan terhadap ras tertentu, ras penyakit, ya, yang ada pada waktu itu. Jadi suatu ras penyakit hanya dapat menyerang satu atau beberapa galur penyusun kultivar multilini. Jadi karena berbagai galur, maka si penyakit itu hanya menyerang beberapa galur saja, sedangkan galur yang lain tidak rusak, makanya masih bisa panen di situ. Ya, ini istilahnya population buffering. Ya, nah, namun kultivar multilini daya hasilnya tidak akan melebihi dari daya hasil galur-galur penyusunnya. Jadi kebaikannya hanya untuk ketahanan terhadap penyakit saja. Nah, manfaat dari pemulihan multilini ini adalah pada saat wabah penyakit hanya satu atau beberapa baris campuran yang diserang. Ya. Yang lain tetap resisten, sehingga kerugian yang dialami petani relatif lebih kecil. Nah, kemudian varietas multiline atau multilini ini lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan daripada individu galur murni. Tadi sudah saya sebutkan penyebabnya adalah karena bisa dikatakan heterogen di dalam, tapi penampilannya homogen, dan di situ ada population buffering. Kerugian dari yang multilini ini adalah bahwa ras patogen berubah seiring berjalannya waktu, sehingga petani harus mengganti benih setiap beberapa tahun yang mengandung benih galur yang tahan terhadap ras patogen baru. Jadi petani harus selalu mempunyai stok benih yang mempunyai ketahanan terhadap patogen untuk dicampur. Dan tentu saja pencampurannya itu tadi harus yang mempunyai kesamaan penampilan. Tidak ada peningkatan hasil atau karakter lain. Jadi selama pemulihan multilini ini tidak ada peningkatan hasil gitu aja, ya. Yang penting tahan. Kemudian membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengembangkan varietas baru
pada waktunya ras patogen baru dapat berkembang. Artinya begini, kita lakukan pemulihan tanaman itu tidak hanya 1 malam baru selesai atau 1 bulan selesai. Kita kawinkan, kemudian diseleksi sampai F12. Nah, selama proses sampai F12 inilah mungkin rasnya ini berkembang menjadi patogen yang baru. Sehingga mungkin saja pekerjaannya menjadi tidak sesuai. Mengapa kerja pemulihan tanaman itu harus cepat? Ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Semua galur yang merupakan varietas multilini dapat diserang oleh ras patogen baru. Artinya, walaupun kita sudah misahkan pada musim ini, ada 5 varietas yang tahan pada populasi tersebut. Namun kalau seandainya muncul ras baru dari patogen, maka akan habis. Nah, metode yang bisa digunakan pada tanaman menyerbuk sendiri ini juga adalah mutasi dan poliploidi. Jadi untuk memuliakan tanaman yang menyerbuk sendiri, selain menggunakan introduksi, seleksi massa, seleksi galur murni, hibridisasi dilanjutkan seleksi metode pedigree, bulk, single citizen, dan backcross, pembentukan kultivar hibrida dan kultivar multil ini dapat juga digunakan di dalam pemuliaan tanaman. Ya, maksudnya begini, kultivar hibrida dan multil ini ada metode yang bisa digunakan untuk melakukan pemuliaan tanaman pada tanaman menyerbuk silang, yaitu mutasi dan poliploidi. Nah, nanti materi mutasi dan poliploidi ada mata kuliahnya sendiri. Ya. Nah, kemudian rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini kita melakukan rekayasa dengan teknologi tinggi. Ya. Bisa protoplas, bisa GMO. Artinya GMO itu kita manipulasi isi dari kromosom atau gen di dalam suatu varietas. Nah, GMO ini ada yang transgenik, ada yang non-transgenik. Bedanya apa? Kalau transgenik itu melibatkan perpindahan gen dari tanaman atau spesies lain ke spesies yang dimaksud. Contoh misalnya dari ikan salmon, gen ikan salmon dipindahkan ke tomat. Ya, sehingga daya simpan tomat menjadi lebih lama. Ya, atau misalnya jagung diberi gen protein dari ulat, jagung bete. Nah, ini adalah yang transgenik. Jadi ada pemindahan gen dari spesies yang lain. Nah, ada juga yang GMO non transgenik. Nah, kalau yang GMO non transgenik dia masih menggunakan gen-gen dari satu spesiesnya sendiri. Ya, disebut non transgenik. Dan ini ada yang mengatakan ya bisa diterima gitu ya. Kemudian ada genome editing, itu sudah lain lagi. Nah, ini semua tidak dibahas pada pemuliaan tanaman di kelas ini. Yang jelas ya, yang jelas adalah nanti ada yang disampaikan ya. Nah, itu saja metode pemuliaan tanaman pada tanaman menyerbuk sendiri. Ya, terima kasih. Silakan jika ada hal yang baru mau kita diskusikan.